Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc dalam bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com tetap akan melaksanakan edisi khusus dalam pembahasan soal-soal teori probabilitas dari sebuah buku yang ramai digunakan oleh para mahasiswa. Oke, kita akan coba lihat soal yang akan dibahas. Kita lihat soal yang akan dibahas. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas. Kita masuk ke seri yang ke-19. Ternyata sudah panjang. Nah, kata soal yang ke-19 adalah consider the situation of example 2.31 on page 45. What is the probability that no more than 4 cars will be serviced by the mechanics? And B, what is the probability that he will service fewer than X cars? And C, what is the probability that he will service other 3 or 4 cars? Jadi katanya pada soal 231 itu ditanya beberapa peluang, seperti soal A itu peluang bahwa tidak lebih dari 4 mobil akan diservis oleh mekanik. Yang B itu berapakah peluang bahwa seorang mekanik tadi akan menservis mobil lebih kecil dari 8 mobil. Yang C, berapakah peluang dia akan menyervis mobil 3 mobil atau 4 mobil. Sedangkan pada soal yang dimaksud soal 2.31 yang dimaksud dalam soal ini dapat kita berikan juga. If the probability that an automobile mechanics will service 3, 4, 5, 6, 7 or 8 or more cars on any given work day are respectively 0.12, 0.19, 0.28, 0.24, 0.10 and 0.07. What is the probability that he will service at least 5 cars on his next day at work? Jadi intinya bahwa contoh dari 2.31 ini ada beberapa peluang yang dilakukan oleh seorang mekanik dalam menyervis mobil baik 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau lebih. Oke, dengan peluang berturut-turut 0,12, 0,19 dan seterusnya hingga 0,07. Jadi soal 271A dia akan kita katakan event A. Oke. Event A itu adalah menyervis tidak lebih dari 4, tentu maksudnya adalah peluang dia servis 3 mobil tambah menyervis peluang 4 mobil, karena tidak lebih dari 4 itu adalah menyervis 3 mobil dan 4 mobil. Jadi jumlahkan saja di sini tentu 0,12 ditambah dengan 0,19. Jadi di sini ada 0,31. Jadi peluang dia menyervis mobil tidak lebih dari 4 itu ada 0,31. Nah, sedangkan dia akan menyervis mobil lebih kecil dari 8, tentu jawabannya oke. Jadi kalau dia menyervis mobil yang B, kalau kita lihat yang B itu yang B kecil dari 8, tentu artinya peluang kita katakan dia peristiwa B-nya kecil dari 8, maka yang dimaksud dengan kecil dari 8 itu adalah peluang 3 tambah peluang 4
tambah peluang 5. Oke. Tambah peluang 6. Tambah peluang 6. Dan ditambah peluang 7. Nah, ini yang kecil dari 8. Oke. Maka kalau begitu, kalau kita lihat nilai-nilai peluangnya, diantaranya adalah 0, mana dia? Ini dia 0,12, 0,19, 0,28, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 0,10. Berarti 0, berarti yang B tadi, kita ulang lagi soal yang B adalah peluang, katakanlah peristiwa B itu kecil dari 8, berarti dia adalah peluang 3 mobil di servis, tambah peluang 4 mobil, tambah peluang 5 mobil yang diservis oleh mekanik, tambah peluang 6 mobil. Oke, dan tambah peluang 7 karena dia kecil dari 8. Nah, sama dengan di sini 0,12 tambah 0,19 ditambah 0,28 ditambah dengan 0,24 ditambah 0,10. Nah, inilah dia. Bukan 8 di sini. Maaf, di sini 7. 7,8. 7. Karena dia kecil dari 8. Oke, kita lihat yang C. Nah, yang C katanya adalah what is the probability that he will service either. Jadi kalau either dia jelas menggunakan bahwa katakanlah C itu peristiwa C either. Jadi kalau either itu tentu peluang 3 tambah peluang 4. Oke. Ini sama dengan soal di A tadi. Jawabannya sama dengan 0,12 tambah 0,19. 0,31. Oke, ini jawaban yang kita perlukan untuk soal A, B, dan C. Kita telah lihat tadi, sangat menarik soalnya, walaupun soalnya tidak begitu rumit. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikut. Nah, pada soal berikut ini jelas bahwa pada bidang industri lazimnya katanya menggunakan mesin pengisi untuk memenuhkan kotak. Oke, mesin pengisi untuk memenuhkan kotak dari suatu produk. Nah, artinya bahwa kejadian ini katanya itu berlaku di dalam industri makanan atau di area atau pada bidang produk yang mana digunakan di dalam rumah seperti deterjen. Maka mesin ini katanya tidak sempurna dan katanya ada 3 kategori katanya dapat diberikan. Yang pertama adalah peristiwa A, dia itu sesuai dengan spesifikasi. Yang B-nya itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga ini di bawah spesifikasi dan yang C overfill katanya. Oke, katanya kalau diberikan peluang B itu 0,01 dan peluang A 0,990, dapatkan peluang C. Nah, jadi soal ini jelas sekali katanya, it is common in many industrial areas to use a filling machine to fill boxes full of product.
This occurs in the food industry as well as other areas in which the product is used in the home. For example, detergent. These machines are not perfect, and indeed they may a fill specification be underfill and C overfill. Generally, the practice of underlying is that which one hopes to a point. Let probability B 0.001 and the probability A 0.99. Dan pertanyaannya adalah hitung peluang C. Nah, kita tahu jumlah peluang itu harus 1. Maka untuk mendapatkan peluang C adalah 1 dikurang peluang A dikurang peluang B. Ini dia. Kenapa harus pakai 1? Karena jumlah seluruh peluang A, B, dan C itu harus 1. Maka untuk mencari peluang C-nya tentu 1 kurang 0,99 kurang 0,1. 0,001. Oke, 001. Oke. Berarti 1 kurang 0,991. Oke, mungkin hasilnya adalah 0,009. 0,009. Oke. Karena isunya adalah untuk meyakini soal ini benar. Oke, karena untuk meyakini soal ini benar, jumlah seluruh peluang itu dia harus 1. Maka kalau ingin menguji kebenarannya, kita coba saja bahwa peluang A itu ditambah peluang B ditambah peluang C. Nah, ini wajib 1 karena memang secara keseluruhan peluang itu 1. Jadi kalau mau kita lihat hasil peluangnya tentu di sini 0,99. Oke, kita lanjut. Jadi ada gangguan sedikit. Maka kalau mau kita lihat peluang ini benar, itu kita akan jumlahkan. Kita jumlahkan, dia harus bernilai 1. Oke, 0,99 ditambah dengan 0,001 ditambah dengan 0,009. Maka di sini hasilnya 0, naik 1 0, naik 1 juga 0, di sini koma 1. Jadi karena hasil peluangnya itu 1, tentu bahwa benarlah nilai peluang C itu 0,009. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. What is the probability that machine does not underfill? Does not underfill berarti kita memerlukan peluang ini yang B. Does not underfill itu peluang B komplement. Tadi B-nya underfill, kalau does not underfill tentu komplement. 1 kurang peluang B. Tentu di sini 1 dikurang 0,001. Nah, ini dia. 0,1 kurang 0,001. Jadi kalau begitu, mungkin jawabannya adalah 0,99. Oke. Karena kalau kita jumlahkan dia dengan 0,001, dia harus 1. Nah, ini yang komplement, B komplement. Ini 0, 1, 0, 1, 0. Oke. Berarti hasilnya adalah 0,0999. Nah, kita coba lihat yang C. Kita coba lihat yang C. What is the probability that machine either? Jadi kalau either overfills dan underfill. Jadi overfill dan underfill
Tentu jelas sekali jawabannya di sini adalah, jadi kalau PC itu adalah, ini soal C, itu probability underfill gabung dengan, kalau dia either gabung dengan C. Berarti di sini 0,001 ditambah dengan 0,009. Ini adalah 0,01. Oke. Nol koma nol satu. Nah, ini dia soal yang kita jawab untuk soal yang B. Soal yang C. Nah, ini dia proof that. Nah, soal C ini soal yang C kita lihat. Kita lihat soal yang C, kita share soal yang C. Oke, soal yang C ini dia. Proof that probability A complement intersection B complement equal to 1 plus probability A intersection B minus probability A and minus probability B. Nah, untuk menjawab soal ini itu mudah sekali. Kita harus mengerti dulu teorema De Morgan. Nah, kata teorema De Morgan untuk menentukan peluang A komplement intersection B komplement itu sama artinya dengan kita mencari peluang A union B komplement. Nah, ini berdasarkan teori tentu dapat dicari dengan 1 kurang peluang A gabung B. Nah, kita tahu rumus peluang A gabung B itu adalah, apa dia rumusnya? Peluang A intersection B. Sebelumnya beginilah. Sebelumnya, biar dia lebih jelas, kita kurangkan dulu. Nah, ini kurung. Nah, peluang A gabung B itu kan orang menjawabnya biasa dengan, karena dia kejadian saling tidak lepas, tentu dia 1 peluang A tambah peluang B dikurang dengan peluang A intersection B, karena dia tidak saling lepas. Nah, ini dia. Jadi kalau kita buka kurungnya, tentu dia menjadi 1 kurang peluang A kurang peluang B, oke, dan tambah, karena minus ketemu minus, peluang A intersection B. Nah, jadi kalau kita mau menyamakan ini peluang B, jadi kalau kita dengan menggunakan jawaban ya dekatkan saja. Ada 1 tambah peluang A intersection B dikurang peluang A dikurang dengan peluang B. Nah, ini sederhana sekali cara membuktikan dari suatu soal. Jadi kalau begitu, kita sudah melihat pada petang ini 3 soal yang sangat bermanfaat tentang teori peluang telah kita lakukan dengan baik sekali untuk seri ke-19 ini. Oke, pastikan kita terus menyaksikan pembahasan-pembahasan soal pada edisi khusus ini sehingga dapat memberikan semangat, kekuatan bagi mahasiswa Indonesia ketika melaksanakan belajar daring khusus tentang teori peluang. Saya Rado Yendra bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.